Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dengan NIM 240407511 dari kelas perkuliahan BC 241. Di sini saya akan menjelaskan hakikat pemrolehan bahasa. Apa sih itu pemrolehan bahasa? Pemrolehan bahasa, anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungan secara verbal. Pemrolehan bahasa biasanya didapatkan dari hasil kontak verbal dengan penutur asli lingkungan bahasa itu. Pemrolehan bahasa mengacu pada penguasaan bahasa secara tidak disadari dan tidak terpengaruh oleh pengajaran bahasa tentang sistem kaidah dalam bahasa yang dipelajari. Kesimpulan pemrolehan bahasa. Pemrolehan bahasa adalah proses pemilikan kemampuan berbahasa, baik berupa pemahaman ataupun pengungkapan secara alami tanpa melalui kegiatan pembelajaran formal, menurut Tarigan dan kawan-kawan di tahun 1998. Nah, menurut Kiparski di Tarigan tahun 1988, pemrolehan bahasa merupakan suatu proses yang digunakan oleh anak-anak untuk menyesuaikan serangkaian hipotesis dengan ucapan orang tua sampai dapat memilih kaidah kata bahasa yang paling baik dan paling sederhana dari bahasa yang bersangkutan. Adapun hakikat pemrolehan bahasa meliputi dua keterampilan. Yang pertama itu kemampuan untuk menghasilkan tuturan secara spontan. Yang kedua itu kemampuan memahami tuturan orang lain. Dan selanjutnya itu waktu pemrolehan bahasa. Pemrolehan bahasa bisa dimulai sejak bayi yang masih berada dalam kandungan. Sang ibu bisa mengajak bayi berkomunikasi tentang hal yang positif. Kontak batin antara ibu dan janin akan tercipta dengan bila kondisi psikis ibu dalam keadaan stabil. Keharmonisan yang terjalin lewat komunikasi bisa mempengaruhi kejiwaan anak. Orang tua bisa mengajak anak bercerita tentang kebesaran Sang Pencipta dan alam ciptaannya, mengenalkannya pada kicau burung, kokok ayam, rintik hujan, desir angin, mendengarkan kalam ilahi atau membaca kisah-kisah bijak. Adapun strategi pemrolehan bahasa yaitu pertama peniruan, kedua pengalaman langsung, mengingat, bermain, dan menyederhanakan. Perkembangan bahasa menurut Robin Dorothy dalam Teaching Arts in Integrated Approach yang diadaptasi oleh Aminuddin di tahun 1997. Selanjutnya itu perkembangan bahasa menurut Robin Dorothy. Pada usia 0-1 tahun pada tahap random, karakteristiknya itu bunyi lisan, gambling, misalnya ma. Pemrolehan bunyi dalam bentuk kata-kata tertentu secara tetap. Pada usia 1-2 tahun, yaitu disebut tahap unitari, menggunakan kata sebagai kalimat untuk menyampaikan keinginan tertentu, misalnya makan. Untuk saya, arti itu saya ingin makan. Perkembangan selanjutnya itu usia 2-4 tahun, yaitu pada tahap perluasan. Kata-kata pivot, misalnya main bola, main kuda. Anak juga mulai menghasilkan kata-kata yang dianjurkan dalam kesatuan, misalnya ya tadi rimen, untuk saya tadi diberi permen. Pada usia 4-5 tahun, pada yang disebut tahap struktural, artinya itu penguasaan kosakatanya berkembang sesuai bentukan lingkungannya. Anak juga sudah menguasai struktur kalimat SPO yang secara umum digunakan untuk menyatakan sesuatu, seperti saya makan nasi. Pada tahap ini, kadangkala anak menggunakan kalimat yang tidak gramatikal, atau contohnya itu pergi, jangan dia. Pada tahun 5-6 tahun, atau bisa pada tahap otomatik, artinya itu anak dapat menggunakan kalimat untuk maksud tertentu secara otomatis. Anak juga dapat mengoreksi kesalahan tuturan namun belum mampu memberi alasannya. Juga anak sudah dapat menginternalisasikan berbagai sistem dan kaidah kebahasan sesuai dengan lingkungannya. Pada usia 6 tahun, pada saat kreatif,
Anak mampu menggunakan kata-kata yang pengertiannya abstrak, menyusun konsep, mengemukakan pendapat. Perkembangan bahasa anak terus berkembang sesuai dengan daya kreativitas yang dibentuk oleh kebiasaan membaca, mendengar, bicara, dan menulis dilakukannya dari hari ke hari. Selanjutnya itu perkembangan bahasa anak mulai dari sekolah dasar, mulai dari perkembangan fonologis, perkembangan morfologis, ketiga itu perkembangan sintaksis, selanjutnya itu perkembangan semantik, dan terakhir adalah perkembangan pragmatik. Perkembangan fonologis. Sebelum masuk SD, menguasai sejumlah fonem atau bunyi bahasa, siswa mengalami pengucapan R, Z, V, F, KH, SH, SY, X, dan bunyi kluster, misalnya SDR, BR, pada kata struktur dan pragmatik. Perkembangan morfologis. Anak kelas awal SD telah dapat menggunakan kata berspektif dan bersufiks seperti melempar dan makan. Anak kelas menengah SD telah dapat menggunakan kata bertimbuk atau simufiks atau konfiks sederhana seperti menjauhi, disatukan. Selanjutnya itu anak kelas atas SD dapat menggunakan kata berimbuhan konfiks yang sudah kompleks, misalnya diperdengarkan, memperlakukan dalam bahasa lisan atau tulisan. Selanjutnya itu perkembangan sintaksis. Siswa SD mampu memahami bentuk yang lengkap namun belum dapat memahami bentuk kompleks seperti kalimat pasif. Selanjutnya itu perkembangan sintaksis. Umur 8 tahun. Pada umur 8 tahun, siswa menggunakan kalimat pasif yang tidak dapat dibalik. Misalnya, Andi sedang tidur. Selanjutnya itu perkembangan semantik, perkembangan kosakata. Kemampuan anak SD kelas rendah SD dalam mengidentifikasi kata dengan dua cara. Pertama, secara konseptual, yakni dari definisi berdasarkan pengalaman individu ke makna yang bersifat sosial atau makna yang dibentuk bersama. Selanjutnya itu perkembangan semantik, perkembangan bahasa figuratif. Anak usia 6-8 tahun menafsirkan peribahasa secara donatif atau literal, tetapi pada usia 9 tahun ke atas, anak secara perlahan-lahan dapat memahami penggunaan peribahasa secara tepat. Perkembangan pragmatik. Usia 6 tahun, siswa dapat berbicara sederhana tentang acara televisi yang mereka lihat. Usia 7 tahun, siswa mulai dapat membuat cerita yang agak padu. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dari materi ini, dan mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa pemerahan bahasa adalah proses anak mengenal komunikasi atau pemerahan bahasa mungkin dari lingkup orang tua atau sang ibu yang mengajak bayi berkomunikasi tentang hal yang positif. Jadi pemerahan bahasa adalah proses pendidikan kemampuan berbahasa atau suatu proses yang dilakukan anak-anak untuk menyesuaikan serangkaian hipotesis dengan ucapan orang tua. Mungkin hanya itu yang mungkin saya bisa simpulkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.